لما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل آمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد, Alhamdulillah, setelah kita bacakan Simtud Durar, yang mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita semua dan juga untuk orang tua kita semua. Kita insya Allah lanjutkan kembali apa yang sudah kita dengarkan sama-sama, apa yang kita pelajari dari kitab An-Nasaihu Diniyah karya dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang kita sampai dalam pembahasan terakhir kita tentang sholat malam. Terakhir kita bahas tentang salat malam ini, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sholli minal laili walau kahalabis syatin." Salatlah di malam hari walaupun seperti anak domba yang sedang menyusu. Sebentar saja, kurang lebih seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, syaraful mu'mini qiyamul laili. Kemuliaan orang yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya ada terletak ketika dia bangun di malam hari, ya, beribadah di malam hari. Wa izzuhu istighna'uhu 'anin nasi, dan juga kemuliaannya orang yang beriman itu ketika dia tidak lagi membutuhkan orang lain, karena apa yang menjadi sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hari ini kita akan teruskan lagi seperti apa yang dikatakan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu taala ankum ila anqal wa qala alaihi salatu wassalam, man qama bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal mugantirin. Wa fil hadits al-akhar al-gintar 12,000 alaf ugiyah, al-ugiyatu khairun mimma baina as-sama'i wal ard. Qala al-ulama min tabarakal mulk ila akhir al-Quran 1000 ayah. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, man gama, barang siapa dia bangun di malam hari, lalu dia membaca Al-Quran bi asyri ayatin, hanya 10 ayat saja, hanya 10 ayat di malam hari terbangun, belum pakai sholat nih. Kemarin kita bahas tentang sholat, ini baru pakai baca ayat-ayat Al-Quran, hanya 10 ayat saja. Nanti ada yang nanya, ayatnya apaan aja? Aneh itu. Apakah harus surat yang sempurna atau ayat-ayat yang menjadi amalan-amalan kita? Ada yang Rabbi inni lima anzalta ilaimi khairin fagir. Ada ayat-ayat ayat kursi, ada ayat-ayat lain yang memang menjadi amalan-amalan kita di keseharian kita. Boleh. Ya. Yang dimaksud 10 ayat ini mau ayatnya acak atau memang itu adalah surat dari Al-Quran. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia membaca Al-Quran 10 ayat saja, lam yuktab minal ghafilin, tidak akan tercatat dari kategori orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang waktunya itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk munajat kepada Allah, untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang diantaranya kebanyakan orang nih lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidur terlelap, sekerek ngesnya tuh. Udah ngorok deh, udah jauh kemana, udah mimpinya sudah, ya kan? Nah, kita kalau terjaga atau ya kan, kalau dibilang bahasanya lilirnya namanya. Kalau terjaga di malam hari tapi cuaca dingin. Oh, Bandung kan dingin nih.
Bawaannya malas, sudah mau sholat, udah berat aja kan. Bagaimana? Minimal baca ayat-ayat Al-Quran. Wah, cari Al-Quran kan kita harus apa segala macam dulu. Ada di handphone. Ya kan? Afdalnya wudu dulu, bangun wudu dulu, baca Al-Quran. Udah wudu kan nanggung. Sholat lah 2 rakaat ya. Sholat kan udah nunggu mau wudu nanggung ya kan. Sholat 2 rakaat. Wa man gama bi mi'ati ayatin kutiba minal ganitin katanya. Dan barang siapa yang memang dia bangun di malam hari, terjaga di malam hari, lalu membacanya bukan cuma 10 ayat tapi 100 ayat katanya. Lam yuktab kutiba minal ganitin akan dicatat sebagai orang-orang yang ganit. Yang betul-betul dirinya ganitin itu tekun dalam beribadah kepada Allah SWT. Tekun dalam sungguh-sungguh dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man gama bi alfi ayatin. Barang siapa yang membacakan 1000 ayat katanya, kutiba minal mugantirin katanya, akan dicatat sebagai orang-orang yang mugantar. Di sini dikatakan bahwasanya katanya wa fil haditsil akhar, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW jelaskan tentang gintor itu apa, mugantor itu apa? Orang-orang yang mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya. Makanya dikatakan mugantorin ini yang curahan pahalanya tiada henti Allah berikan. Makanya di dalam hadis lain Rasulullah SAW katakan al-gintor isna asyara alaf ugiyah. Gintor itu takarannya adalah 12.000 ugiyah. Ugiyah itu adalah takaran pahala juga. Nah, takaran pahala ugiyah itu seperti apa? Al-ugiyatu khairun mimma bainas sama'i wal ard. Adalah sesuatu yang Allah akan berikan kepada orang tersebut lebih baik antara bumi dan langit. Jadi jenis atau isi pahalanya. Ya, isi pahala yang Allah berikan kepada kita ketika membacakan 1000 ayat di satu malam, ketika bangun malam, Allah akan curahkan pahala yang tidak henti. Ajib nggak begitu? Ya, 1000 ayat. Pilih ayatnya apaan aja ya. Jangan pusing-pusing. Ya, kalau lalu para ulama sudah menakarkan, ya, dan bahkan menganjurkan kita karena manfaatnya pun luar biasa. Apa? Baca aja minta barokah surat Al-Muluk. Itu udah 1000 ayat, ya kan? Ila akhiril Quran tapi, ya kan? Ila akhiril Quran dari Tabarok Al-Muluk sampai dengan akhir Al-Quran. Jadi bukan cuma Al-Muluk doang. Nah, kalau Al-Muluk doang cuma berapa ayat, ya kan? Nah, min Tabaraka Al-Muluk ila akhiril Quran 1000 ayat. Itu 1000 ayat. Terus dikatakan wa fil hadithi inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah ila atahu iyyahu. Dikatakan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna fil laili, sesungguhnya di setiap malam itu, di antara waktu-waktu di malam hari ini katanya, la sa'atan, ada waktu tertentu, 1 jam tertentu bahasanya. Walaupun ini bisa 1 jam, bisa 2 jam, bahkan bisa kurang dari 1 jam. La sa'atan, ada waktu tertentu katanya, la yuwafiquha, di antara waktu yang sudah ditentukan tersebut, tidaklah ketika itu apabila ada seorang hamba, la yuwafiquha abdun muslimun, seorang hamba yang ketika itu pas banget, ya kan? Sesuai bersamaan dengan itu katanya, yas'alullah katanya khairan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan. Kita meminta kebaikan baik untuk diri sendiri, baik untuk orang tua kita, baik untuk sahabat kita, untuk saudara kita, untuk orang-orang yang pernah baik kepada kita, bahkan kepada orang-orang yang pernah jahat kepada kita, doakan dengan kebaikan. Karena dikatakan min amri dunia wal akhirah, baik perkara dunia ataupun akhirat. Minta sama Allah yang baik-baik. Jangan minta yang jahat-jahat, jangan yang minta yang buruk-buruk, ya kan? Minta yang baik-baik aja. Di malam hari munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara seluruh malam itu ada satu yang khususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kalau ada di antara kita yang meminta kepada Allah tentang kebaikan, baik urusan dunia, urusan akhirat, ya.
illa a'tahu iyyahu, ya, tidaklah ada seorang hamba yang bertepatan dengan waktu tersebut kecuali Allah akan kabulkan apa yang menjadi permintaannya. Jam berapa? Nah, kalau dikasih tahu kan ntar langsung dipilih. Udah alarm disiapin yang banyak, ya kan? Kita nggak tahu. Makanya kita betul-betul coba nih. Hari ini bangun agak cepetan, ya kan? Atau waktu bangun malamnya agak lamaan. Jadi nanti tidak terfokus hanya dengan yang penting kan waktu kemarin Ustadz bilang katanya 2 rakaat aja udah cukup. Iya, untuk latihan 2 rakaat cukup. Tapi kalau lagi ada hajat dan kebutuhan, minta sama Allah, ya luangkan waktu di malam hari untuk munajat yang betul-betul. Kita nggak tahu di malam hari itu di jam berapa nih, bisa jam 12, bisa jam 1, jam 2, jam 3, bahkan mendekat ke subuh. Aneh tuh. Kalau kita ya udah kita ambil dekat-dekat subuh aja. Bisa jadi jam 1 di malam itu Allah betul-betul nunggu siapa yang meminta kepada Allah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita dirahasiakan inilah, ya kan? Karena rahasia inilah di antara kita itu harus betul-betul bisa menempatkan diri kita kapan kita bisa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Terus walau lam yarid, Al-Habib Abdullah bin Al-Hadid katakan di dalam kitabnya ini, walau lam yarid fi fadli al-laili wa fadli qiyamihi, katanya. Apabila tidak ada hadis yang sampai kepada kita dengar untuk dalilnya, dikatakan fi fadli al-laili, untuk keutamaan malam hari, wa fadli qiyamihi, dan juga keutamaan bangun di malam hari, ibadah di malam, berdoa di malam hari, siwa hadzal hadis, kecuali hadis ini, lakafa, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, cukup sudah. Kalau hanya ada satu dalil untuk keutamaan bangun malam, munajat di malam hari, kalau hanya hadis ini aja, hadis yang terakhir tadi, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan kita tidak pernah tahu hadis lain tentang apa keutamaan bangun malam, ini sudah cukup sebetulnya. Bayangkan, kita nggak perlu dikasih tahu fadilahnya kita mengamalin surat Al-Mulk di malam hari. Kita nggak perlu tahu fadilahnya mengamalkan surat Al-Waqiah di malam hari. Kita nggak perlu tahu fadilahnya sholat tahajud di malam hari. Kita nggak perlu tahu itu semuanya. Mungkin kita belum pernah tahu. Tapi pas dengar hadis ini, kata Habib Abdullah, harusnya udah cukup. Kenapa? Logikanya gitu, ya kan? Kita sama-sama tahu banyak kebutuhan. Baik kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat. Benar gak? Dengan ini saja sudah cukup menjadi fadilah. Kita termotivasi untuk bangun di malam hari. Kalau masih belum juga termotivasi bangun di malam hari untuk munajat minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kita ghafil apa enggak? Ghafil gitu. Lalai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebutuhan, banyak permintaan, banyak impian, tapi kita tidak pernah meminta kepada pemiliknya. Kan itu. Mau kapan? Ya kan? Nah ini diajarkan dalam tasawuf Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau kita punya keinginan minta sama Allah di malam hari. Karena Allah akan lebih dekat di malam hari ketimbang di siang harinya. Terus dikatakan apa? Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Dengar baik-baik. Ya. Kenapa kok di malam hari kita perlu menyisihkan waktu sebentar, nggak usah panjang-panjang, setengah jam, 1 jam ya kalau bagus ya, lagi banyak lagi ya kan. Tapi kalau nggak bisa ya cukup, katakanlah 15 menit. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila samai dunya. Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala akan turun ila samai dunya, ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul laili al-akhir, katanya, yang dimana ketika malam itu tersisa sepertiganya. Malam itu ketika tersisa sepertiganya, Allah akan turun lebih dekat lagi di langit dunia ini. Jadi Allah akan lebih mendekat di malam hari ketika malam hari itu sudah tersisa sepertiganya. Udah dekat-dekat ke subuh. Allah akan lebih dekat di waktu tersebut. Fayaqulu, dan Allah berfirman ketika itu. Dalam firman-Nya Allah katakan atau menyebutkan, mengatakan, hal min da'in.
fa astajib lahu. Apakah ada yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan apa yang menjadi permintaannya. Kata Allah seperti itu. Mungkin sekarang kita dengarkan, ya kan? Apa yang dikatakan atau apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini suaranya suara aneh. Tapi kalau semua dengar hadis nih, Ana udah ingatkan berkali-kali. Yang dari pertama Rasulullah SAW udah kasih tahu sama kita. Dimensi kita rubah. Dimana kalau seumpama bayangkan kalau ketika itu atau ketika ya hal ini kita dengarkan, itu Rasulullah SAW yang langsung menyampaikan kepada kita. Ya, Allah tuh turun. Bayangkan di hadapan kita ada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah katakan, bayangkan Allah tuh turun di setiap malam apabila malam sudah sepertiganya. Dan Allah katakan kepada kita. Nah ini dimensi kita pun sama. Dimensi kita merasakan bahwa Allah, kita yakin bahwa Allah akan katakan itu. Dengar, tidak mendengar karena dosanya kita. Karena maksiatnya kita. Tapi Allah selalu mengatakan itu. Apa yang memang sesuai dengan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hal min da'in fa astajiba lahu. Ada nggak yang berdoa kepadaku, kata Allah SWT. Sehingga aku akan kabulkan doa-doanya. Dengan keyakinan itu kita minta kepada Allah di waktu-waktu sepertiga malam. Nah selama ini, ya, apakah kita sia-siakan malam hari kita ini dengan apa? Tidur yang lelap, yang nyenyak, ya kan? Capek di siang hari, malamnya habis untuk tidur. Ada yang begadang, ya tuh. Tapi kita tetap nggak ingat kepada Allah, tidak munajat, tidak meminta kepada Allah. Terus hal min sa'irin fa'utiyahu. Apakah ada orang yang atau apakah ada hambaku yang meminta kepadaku untuk aku berikan kepadanya. Jadi kalau dibilang apakah ada hambaku yang memiliki kebutuhan, ya kan? Maka aku akan berikan. Ketika kita punya kebutuhan, minta dulu sama Allah. Kalau dibilang da'in, berdoa kepada Allah. Kalau untuk ada keinginan, meminta kepada Allah. Hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu. Apakah ada hambaku yang sedang bertaubat, meminta ampunan kepadaku, aku akan ampuni. Coba bayangkan, ya. Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menunggu di setiap malam. Ini bukan malam cuma nanti di bulan Ramadan Lailatul Qadar doang, bukan. Bukan. Jadi kita nggak perlu nunggu ntar bulan Ramadan, udah tekun ibadah luar biasa, apalagi 10 malam terakhir tuh, ya. Langsung semuanya ada di masjid. Untuk apaan? Mengejar Lailatul Qadar. Mengapa kita nunggu nanti bulan Ramadan? Ya, padahal pas ada di bulan Ramadan pun kita nanti nunggunya pas lagi sadar, ya kan? Bulan Ramadan ya kita sia-siakan. Kalau kita sudah dengar hal yang seperti ini, kita nggak perlu tunggu nanti. Ada di setiap malam Allah nunggu kita sebagai apa? Sebagai hambanya nih, Allah selalu nunggu. Allah selalu nunggu kita sebagai hambanya nih untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap malam, sepertiga malam. Mana hamba-hamba yang munajat kepada Allah? Mana hamba-hamba yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita nunggu apa? Nah, maka sisakan walaupun cuma 15-10 menit, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sambil rebahan deh. Oh kan enggak ada adabnya. Ya daripada enggak sama sekali, ya kan? Daripada enggak sama sekali bangun di malam hari, daripada enggak sama sekali mengamalkan sesuatu yang menjadi qiyamul lail, bangun di malam hari untuk munajat, meminta atau beramal, ya kan? Menghidupkan di malam hari dengan ibadah, daripada enggak sama sekali, ya udah sambil rebahan baca Al-Quran, munajat, minta sama Allah SWT. Lambat laun insya Allah kita akan terapkan adabnya qiyamul lail itu seperti apa. Kan begitu, ya kan? Jadi jangan banyak alasan, wah hanya teker haroream tekudulah ngagoler hudang handphone. Ya tuh. Tiduran, kelirir kebangun, ya kan? Kebangun tuh, mendusin bahasa Betawinya, mendusin bahasa Betawi. Mendusin, bangun, udah. Yang dilihat langsung handphone. Yang dipikirkan langsung besok kerjaan, besok usaha, besok bisnis. Yang dipikirkan hanya dunia, tidak meminta kepada siapa pemilik dunia. Nah, itu. Harusnya pas kebangun ini, yang dipikirin itu apa? Bagaimana caranya kita diberikan urusan kemudahan, urusan dunia kepada yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Minta dulu. Jadi pas lagi bangun tidur itu kita mintanya sama Allah. Langsung yang diingat Allah dulu. Minimal ya alhamdulillah lah. Ya. Minimal alhamdulillah masih bisa istirahat. Ya, bangun lagi. Ya kan kacau juga ya kan kalau semua kita belum istighfar, tidur, ya kan istirahat selamanya. Ya. Nggak bangun lagi. Bangun-bangun ya kan sadar-sadar ketemu ada dua. Ya kan
malaikat mungkar nakir ada rewas atuh kumaha rek nungguan kitu nyata wah atuh da pikasieun pan nyata mau nunggu dulu ketika kita tersadar bangun dari tidur kita itu malaikat mungkar nakir yang menjumpai. Jangan ya. Makanya sebelum tidur ada adabnya, yaitu kita banyak-banyak istighfar dulu, banyak berdoa dulu dan lain sebagainya. Ketika mendusin kita alhamdulillah dulu, bersyukur dulu karena Allah masih kasih umur. Terus fata'amal rahimakumullah katanya. Maka coba kita sama-sama renungkan. Imam Haddad ini, waalaikumsalam, fadhal. Jadi Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini mengajak kepada kita. Ya. Jadi kita belajar untuk menggunakan rasa kita. Karena kalau kita belajar hanya berpikir saja, mungkin di kemudian hari kita akan menolak karena ada kumaha tuh. Ya, kesibukan banyak di siang harinya, ya. Ada kumaha tuh, kita butuh istirahat agar kita segar di siang harinya. Itu. Banyak alasan kalau kita belajar hanya dengan berpikir. Tapi coba kita rasakan. Makanya Habib Abdullah bin Al-Haddad di sini mengajak kepada kita dengan ilmu tasawuf ini, ya kan, menggunakan hati. Fata'amal. Coba rasakan. Coba renungkan. Selama ini kita mengejar dunia, kerja. Kaya enggak? Itu. Belum kaya, tapi kita mengejar, ya kan, dengan kerja. Kenapa? Mungkin ada kekurangan. Apa yang kurang? Kita mengejar dunianya, tapi tidak pernah, ya kan, mendekat kepada pemiliknya. Gitu, ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang, kita tinggal minta kepada pemilik dunia. Insya Allah tidak sulit kita kerja di dunia. Tidak sulit kita mengejar dunia kalau kita sudah merayu pemiliknya. Jadi begitu, ya. Makanya fata'amal rahimakallah hadal hadis walladzi qablahu. Ayo kita renungkan sama-sama. Hadis yang tadi, yang terakhir dan yang sebelum-sebelumnya. Wa aktsarun nazar fihima, dan perbanyaklah untuk melihat hadis ini. Jadi kalau bisa nih ini gedein, ya, fotokopi atau print sama artiannya untuk ngingetin sama kita setiap kita tidur, kita ingat dulu. Ingat, bangun malam itu munajat meminta kepada Allah. Allah udah bilang, Allah tunggu di sepertiga malam. Untuk siapa yang meminta ampunan, untuk siapa yang meminta hajat, berdoa dan meminta kepada Allah SWT, akan Allah kabulkan. Tulis di pelaponnya tuh. Jadi lamun ngagoler teh, oh iya bangun malam kan itu. Di mana besoknya tuh? Tulis. Makanya Habib Abdullah bin Al-Haddad ini wa aktsarun nazar fihima, ada dua makna yang dimaksud an-nazar itu. Dilihat terus, dibaca terus hadis ini, ya kan? Jadi dibaca lagi. Jadi dimutolaah ilmu itu, ingat lagi. Kalau semua hadir di pengajian ada yang mengingatkan, jangan bilang enggak saya mengaji tadi jangan. Jadi kalau ada ustadz lain nanti mengajarkan ajaran yang sama lagi, jangan merasa ayat sama enggeus, jangan. Uyuhan atuh nya teh pupuguheun lamun cek bahasa uyuhan nya teh. Kita jarang mutolaah di rumah, jarang mengulas apa yang kita pelajari ketika kita ngaji. Kalau ada yang mengajarkan lagi, ada yang mengingatkan lagi, bersyukur. Ada waktu di mana kita bisa mengulas kembali apa yang sudah kita ingat sebelumnya, kita pelajari sebelumnya. Kan ada orang-orang tua, kan kebanyakan orang tua, anak muda karena baru ngaji mungkin, atau banyak juga anak muda yang memang ngerasa, eta mah geus nya teh. Ngaji teh cenah bab cai deui, ngaji teh cenah bab nanti wudu deui, bab wudu deui, ngaji teh eta deui. Jangan, ya kan? Ngaji walaupun berulang tapi hikmahnya banyak di sana. Kalau dia betul-betul minta ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan mana tadi? Makna lain dari an-nazar itu adalah berpikir, kita pikirkan, ya. Jadi kita kasih dua makna di dalam nazar ini. Yang pertama kita ulang kembali, kita lihat terus. Yang kedua maknanya lain, nazar ini apa yang kita pikir, renungkan dalam dia. Ya kan, fata'amal wa nazar untuk diri kita selama ini. Berapa banyak, ya kan? Waktu di malam hari kita buat atau kita gunakan untuk munajat kepada Allah SWT. Ya selama ini kan kebanyakan kita kalau udah mentok, ya kan? Udah bener-bener ripuh, jalan buntu, baru malam hari kebangun.
Itu juga kalau seumpama betul-betul lagi dikejar nih kebutuhan. Kalau lagi nggak dikejar kebutuhan, bangun malam sulit rasanya. Selama ini kayak begitu kita, makanya sulit aja keadaan kita. Makanya coba kita jangan nunggu sulit dulu, ya. Jangan nunggu sulit dulu. Coba bangun malam itu kita rutinkan, kita istiqomahkan. Karena Allah akan cinta kepada orang yang mengamalkan suatu amalan, walaupun dia sedikit tapi istiqomah. Ya, berkelanjutan. Ya, walaupun cuma 10 menit, walaupun cuma 5 menit. Bangun malam belum bisa tahajud mana ya tiris. Ya, bagaimana? Ya udah. Baca hafalan surat-surat kita. Mau 10, mau 100, ya kan? 10 aja dulu deh, ya kan itu. Baca atau enggak minta ampunan dari Allah, istighfar ya 100, ya kan? Atau enggak zikir-zikir yang lain menjadi doa apaan? Walaupun doa sapu jagat ya geus pokona mah hudang lilir langsung ingat ke Gusti Allah. Eta cukup nya teh. Nanti lambat laun lebarnya geus hudang tapi teu tahajud. Tahajud nambahan. Gitu caranya. Dalam tasawuf mah tuh lamun diajar tasawuf, kalau belajarnya tasawuf langsung pengen seluruhnya kita lakukan, itu paling sapoe ya teh. Paling 1 hari kita kerjakan, sisanya capek ningannya. Pasti capek, pasti ngeluh. Karena apa? Banyak hal yang diajarkan dalam tasawuf. Terus la'allahu yansharih sadraka li qiyamul lail. Makanya kenapa kok harus diulang-ulang lagi. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, la'allahu, katanya mudah-mudahan ya, kalau sudah diulang-ulang, yansharih sadraka li qiyamil lail, hati kita termotivasi, hati kita tersentuh ya untuk rutinkan ya kan, bangun di malam hari yang peruntukan ibadah. Lain nonton Piala Dunia, ya teh. Piala Dunia ya. Dihaja-haja ayeuna teh Piala Dunia cenah. Ya. Ya, ada info aneh. Ya, ada info. Soalnya tetangga eta nonton wae nya teh, nonton gol waduh eta masih buat wae nya teh. Jadi apa? Naon ya jorokan unggal peuting nya teh. Lain unggal peuting oge sih ada waktu. Ternyata katanya dukanya tuh. Paham? Wayakmul nasyatuk katanya. Wayakmul katanya nasyataka katanya. Dan juga akan sempurna semangatmu. Jadi kenapa? Kita harus lihat terus hadis-hadis ini yang selama ini kita pelajari atau sekarang ini kita pelajari, agar setiap bangun malam itu semangat lagi. Karena kadang-kadang kalau semua enggak dicatat, enggak dipampang jelas, ada hadis Rasulullah SAW yang memotivasi kita selama ini untuk bangun di malam hari. Sekali masih semangat, kemarin karek ngaji, ya kan? Kemarin baru ngaji, katanya bangun malam itu akan ada fadilah-fadilah yang luar biasa. Kedua kali, mulai lupa fadilahnya. Ketiga kali, sudah lupa fadilahnya. Keempat, ada alasan untuk meninggalkannya, ya kan? Kelima, sudah lupa, ya kan? Padahal kemarin yang pertama itu semangat luar biasa. Sudah. Keenam dan seterusnya tidak dikerjakan sama sekali. Makanya Habib Abdullah bin Al-Haddad menganjurkan kita untuk membaca terus-terusan ini hadis tentang fadilahnya qiyamul lail. Nah, kalau bisa, kalau kita pakai siasat. Bagaimana? Catat atau ambil, print, gedekeun atau cari hadisnya. Mau di Google kan, samakan aja dengan hadisnya. Di print, gedein, ya kan, sama artinya. Simpen, jeblagen, dipantau ke kamarnya tuh, atau di samping kasur ke, atau di atas plafon kita tiduran, benarnya tuh. Nah, tuh. Atau di tempat sholat kita, musola di rumah kita, taruh udah, jadi lebih semangat lagi untuk setiap bangun malam. Waktu sadek katanya raghbataka katanya fihi, dan akan betul-betul sungguh-sungguh motivasimu atau semangatmu itu di dalam mengerjakan bangun malam. Wayantafi angkal kasal, menjauhkan rasa malas. Malas itu gara-gara apa? Gara-gara kita lupa lagi. Emang fadilahnya apa ya? Geus engke lah. Nah itu karena kita nggak mutolaah, karena kita tidak menerapkan apa yang kita pelajari selama ini untuk apa yang menjadi motivasi kita amalkan. Maka disitulah kemalasan datang. Rasa malas itu tiba. Ada mengganggu diri kita untuk tidak mengamalkan lagi apa yang menjadi ilmu kita. Ya,
Berapa banyak ilmu yang sudah kita pelajari selama ini. Namun kenapa kita tidak amalkan? Karena kita lupa dengan ilmu yang waktu dulu kita pelajari. Coba kalau ilmu-ilmu di waktu dulu yang pernah kita pelajari, ingat sampai detik ini, dari fadilah-fadilahnya, ya kan? Dari anjuran perintahnya, insya Allah kita tidak akan tinggalkan itu semua. Tapi karena kita sudah lupa apa yang menjadi fadilahnya, betul nggak? Kayak begitu tuh. Makanya wayan tafi angkal gasal, tidak ada lagi rasa malas, wal ghaflah, dan juga lalai atau lupa akan apa yang harus menjadi rutinan kita. Wayan tafi angka, katanya al-iktsaru minan naumi. Dan juga kalau semua kita baca terus tuh hadisnya, di mana yang terakhir kan Rasulullah SAW katakan Allah tuh akan lebih dekat, ya kan, di sepertiga malam terakhir itu untuk menunggu hambanya, ya kan, berdoa, menunggu hambanya meminta ampunan. Coba bayangkan, Allah meriksa nih, nyariin nih mana hambanya yang lagi melek gitu, minta sama Allah. Makanya itu pun kalau semua hadisnya kita baca lagi, itu akan membuahkan apa? Agar kita terjauh daripada banyak tidur. Emang kenapa kalau banyak tidur, katanya? Alladzi fihi dhahabu barakatil umur, yang mana kalau kita kebanyakan tidur, itu akan menghilangkan keberkahan umur. Jadi kalau tidur kita udah kebanyakan, umur kita keberkahannya hilang. Ya. Hilang nur barokah dalam wajah kita, dalam tubuh kita itu semakin berkurang, akan hilang bahkan wadi'ul wagat, dan juga menghabiskan waktu. Wah, berarti berapa jam istirahat yang dianjurkan? Ya antara 6 jam, 5 jam itu sudah cukup sudah. 5 jam, 6 jam istirahat sudah cukup. Apa cek dokter 8 sok karep 8 jam. Lamun cek dokter 8 sok karep 8 jam. Nyata. Tapi ini ada yang tidurnya sampai 12 jam. Bahkan sampai 20 jam. Oh, latihan jadi mayat. Nyata. Ada orang-orang yang memang tidurnya itu dalam latihan jadi mayat. Mentang-mentang pengangguran kan. Bangun belum ada kerjaan. Nggak selesai deh. Nyata. Mengandalkan mimpinya. Ya kan? Dari mimpi tiba-tiba ada sesuatu. Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Jadi ketika kita banyak tidur, banyak waktu yang terbuang. Ketika kita banyak tidur justru keberkahan akan terbuang. Kurang lebih seperti itu. Waqad warada fi ba'dil athar. Setelah dikatakan, dan juga telah dikatakan, telah disampaikan di dalam ba'dul athar, ada athar yang memang menyatakan bahwa anna man yakturun naum bil laili, katanya. Jadi athar, ya, athar sahabat dan ulama menyatakan kalau di sini ininya fit targhib wa tarhib. Di dalam kitab Targhib wa Tarhib, sahabatnya Rasulullah SAW. Ruya an Jabir bin Abdullah, ya. Dikatakan ini asar daripada hadisnya Rasulullah SAW juga sebetulnya. Tapi di dalam asarnya dikatakan Annaman yaksirun naum. Sesungguhnya barang siapa yang terlalu banyak tidur, ya, bil laili, di malam hari. Padahal malam itu tempat orang tidur, waktunya orang tidur. Tapi tetap barang siapa yang terlalu banyak tidurnya di malam hari, ya'ti fagiran yaumal qiyamah, nanti di yaumul qiyamah akan datang di hari kiamat itu, akan bangkit kembali di hari kiamat dalam kondisi fakir. Ya, dalam kondisi fakir. Ya. Masya Allah. Wa warada anna raka'ataini fi jawfil laili kanzun min kunuzil birri, katanya. Sesungguhnya katanya 2 rakaat saja fi jawfil laili, di tengah malam, katanya, itu adalah kanzun min kunuzil birri, katanya, adalah harta karun. Kanzun itu kalau dibilang yang memang termasuk daripada harta karun kebaikan. Jadi kalau kita bisa mampu 2 rakaat saja di malam hari, ya, di tengah malam sholat 2 rakaat, kita sudah menemukan harta karun untuk nanti kelak menjadi bekal di akhirat. Ya minimal 2 rakaat, ya. Tapi tidur 8 jam nggak apa-apa, ya kan? Yang penting 2 rakaat, ya kan 8 jam sesuai dokter, ya kan, anjurannya begitu, ya. Tapi kalau 12 jam mana
nggak mengiyakan juga, tapi kalau 8 jam ya sok tenan naonnya tuh. Tidur 8 jam sok silahkan, tapi setidaknya ada 2 rakaat di tengah malam agar kita mendapatkan harta karun yang nantinya menjadi perbekalan kita kelak nanti di akhirat. Sedikit 2 rakaat sedikit, nggak sampai 10 menit ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya 2 hari ini kita sudah bahas tentang apaan? Bangun malam. Ya kan? Ibadah di malam hari, munajat di malam hari, istighfar atau taubat di malam hari. Untuk apa? Untuk kita, ya. Untuk apa? Untuk kita. Kalau kita merasa diri bahwa masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang beriman itu akan mulia kalau dia bangun di malam hari. Kan gitu. Itu kan kata Rasulullah SAW. Jadi kemuliaan orang beriman itu ketika bangun di malam hari. Ada nur yang Allah akan berikan. Allah bagikan kepada orang-orang yang beriman dan bangun di malam harinya. Ya, apalagi ditambah sholat tahajud, ya, auranya melimpah, ya, nur cahaya pancaran dari wajahnya terlihat. Orang-orang yang bangun di malam hari ibadah. Jangankan yang ibadah di malam hari, yang begadang aja semalam, besokannya kelihatan mukanya, bener nggak? Belum yang ibadah tuh, kita bakal bisa ngelihat orang yang begadang malamnya. Tinggali weh. Asup kantor, asup gawe, atau ketemu di pagi-pagi. Ngelihat, rada bengep dah tuh. Banget nate. Begadang, ya can sare. Kelihatan, orang yang baru begadang belum ibadah. Apalagi dipakai ibadah. Masya Allah. Nur yang Allah akan bagikan, Allah akan berikan untuk orang-orang yang memang rutin bangun di malam hari. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan termotivasi. Ya. Fikihnya baca nggak? Masih ada waktu nggak? Hah? Apa nggak ngeluh ya waktu nak? Fikih bacalah, bismillah. Wa ma ba'da fi kalimatan wallahu alam bisawab. Kita tasawuf sudah kita bacakan, sekarang kita fikihnya. Karena sudah lama juga kita gak bahas fikih. Ayo. Fikihnya kita terakhir sampai mana?